ya, kata Nabi, tidaklah ya suatu rumah atau orang yang mana dia tidak sholat berjamaah sedangkan di masjidnya kosong, ya, aku akan datang ke rumah itu dan aku akan bakar itu rumah. Sampai ada hadis yang seperti itu. Nah, ini sebagian ulama kita mengartikan ya bahwa tuntutan di dalam sholat berjamaah wajib, sampai-sampai Nabi ngatakan aku akan datang ke rumahnya, aku bakar itu rumah, katanya. Nah, itu sangat ya, wah, itulah sudah dahsyat itu ya. Cuman kita ya bermazhab dengan imam masing-masing. Kita ngikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, saya sampaikan sekarang, sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki. Jadi atas sunnah muakkad. Tidak ada di kalangan imam, para ulamanya di kalangan Syafi'i ya, mazhab Syafi'i yang mengatakan sampai ya fardu ain, tidak ada. Itu mazhab lain. Nah, jadi itulah perbedaannya tadi dari sisi pertanyaan datuk kita tadi. Nah, itu kira-kira tuh, wallahu a'lam. Kira-kira jelas tuh? Iya. Fardu kifayah itu berapa banyak? Apa 10, apa 15, apa 3, apa 2? Hukumnya? Ayat fardu kifayah itu apa 1, apa 2, apa 3, apa 5 begitu. Jadi berbilang itu. Nah, masuk lagi ke sunat muakkad kan kata kamu tadi. Sunat muakkad tu kan kata alamat siapa? Syafi'i. Iya. Nah, dah tu siapa pula yang kata apa? Dah ada sekeliling masjid itu kata bayang ketika tiap waktu apa kepala patut dan apa itu. Dah ada orang di keliling masjid itu kan 2, 3 buah rumah aja ketika 3 jantan. Iya. Imam. 2 makmum. Apa termasuk sunat apa tu? Itu sunnah muakkad, jamaah, sholat jamaah. Jadi termasuk sunat apa? Sunnah muakkadah, iya. Jadi kira-kira dah ada ditunggu 5 waktu tu dah ada dengan sembahyang jemaah begitu. Apa hukumnya bagi masyarakat di Selatan Kerawang tu? Kalau tidak ada yang melaksanakan jamaah sama sekali. Ya, dah ada sama sekali. Tunggu tiap jawab itu. Oh, satu pokoknya ya, jadi pokoknya ada suatu masjid terus tidak ada satu pun yang sembahyang jemaah. Tidak ada sembahyang jemaah. Bukan jemaah. Iya, jamaah. Iya, 5 waktu. Jangan jemaah kan sebut. Surang idak di situ ya. Iya. Jadi pertanyaannya ya, surang idak yang sembahyang jamaahnya. Cuman tetap ada. Tak ada sama sekali. Dalam satu sembahyang tutup, misalnya sholat zuhur. Oke, taib. Marhaba, masya Allah. Pertama saya sampaikan, jamaah cukup paling minimal 2. 1 imam 1 makmum sudah, itu dikategorikan jamaah. Ya, dah masuk. Terus kalau tak ada sama sekali, ini yang mengatakan fardu kifayah berdosa galonya. Yang mengatakan fardu kifayah. Cuman yang ngato sunnah muakkadah di sisi kita Imam Syafi'i tidak sampai berdosa. Cuman kalau yang masih ada jamaah, imam sekok tu, makmum sekok lah, cukup lepas. Yo, itulah kata jamaah. Itu melepas itu dia yang bekerja itu apa untuk melepas galonya?
Bahkan yang mengatakan solat jamaah tadi fardu kifayah, seko imam seko makmum lepas galonya. Galonya. Lepas galonya. Ya. Iya. Iyalah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, sekiranya kita lanjut pengajian kita ya tak? Ya. Kalau ada pertanyaan lagi, kita insya Allah di pertemuan minggu depan, insya Allah ya tak? Oke, kita lanjut ke pengajian kita kemarin. Berapa lagi waktu kita? 19.43. Lumayan, sekitar 20 menit lagi. Iya. Oke, taib. Jadi terakhir pembahasan kita kemarin di masalah air mustakmal. Iya, air mustakmal. Masya Allah, tadi nanya masalah wudu, tadi nanya masalah sholat jamaah. Insya Allah kita akan lewatkan itu semua. Selagi panjang umur, sehat badan, ya, insya Allah kita akan lewatkan itu semua. Soalnya kita masih pembahasan di awal, ya. Jadi kita lanjut, qala muallif rahimahullah. Hukmul ma'il mutlaqi idza taghayyara bi syai'in. Jadi sekarang kita pembahasan baru. Apa itu? Ialah hukum air mutlak idza taghayyara bi syai'in. Apabila berubah dengan sesuatu. Jadi ada air mutlak. Air mutlak kemarin kan ialah air yang mana bisa untuk bersuci. Ya, itu air mutlak. Cuman sekarang sifatnya berubah. Berubah dengan sesuatu. Ya. Nah, ini gimana hukumnya? Hukmuhu kal mustakmal. Hukumnya seperti air mustakmal. Apa dia? Ya. Tahirun fi nafsihi wala tajuzu taharatu bihi bisyurutin. Suci untuk air itu tersebut, cuman tidak boleh atau tidak bisa untuk digunakan bersuci. Apabila dia berubahnya dimasukin sesuatu, dicampurkan sesuatu, ya, nah itu hukumnya sama dengan air mustakmal. Tapi dengan syarat, kayak kita akan lewatkan itu. Fa idza talla syartun minha jazatit taharatu bihi, katanya. Apabila kurang daripada salah satu syarat yang kita akan sebut kage, maka bolehlah dia bersuci dengan air mutlak yang berubah tadi. Apa syarat-syaratnya? Wahya ayyakuna taghayyuru bi tahirin. Harus apa? Harus berubahnya dengan sesuatu yang suci. Fa in kana binajisin fa huwa najis. Maksudnya apa? Ada air bersih tadi, air mutlak tadi bersih. Kemudian masuk sesuatu yang suci, yang bersih. Yang jelas zatnya kok tidak najis lah. Misalnya tepung, cat, apa pula tuh, ya. Nah, ini hukumnya seperti mana? Nah, ini hukumnya seperti air mustakmal. Ya, kalau air mustakmal hanya tidak boleh bersuci dengan air tuh tadi. Bersuci maksudnya untuk wudhu dengan mandi besar. Cuman kalau untuk nyiram kotoran, bolehlah. Ya. Atau bisa dikatakan untuk masuk piring, masuk baju, ya, masuk kaki, itu bolehlah. Itu mustakmal. Cuman kalau misalnya masuk dengan najis, lah najis. Ya, menjadi nama bahasa Arabnya mutanajjis. Ya. Mutanajis artinya ya air yang terkena najis tidak boleh digunakan apa-apa. Nah, itu dia syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua,
ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin. Harus perubahannya tadi dengan bercampur. Nah, kodio yang paling terpenting. Harus bercampur, air dengan zat yang lain tadi bercampur. Contohnya tepung tadi tak? Kalau tepung masuk air itu bercampurnian dia. Kayak menyatu gitu. Tak ada terpisah. Nah, itu syaratnya. Gagah watin di contohnya siko seperti kopi. Nah, jelas. Air bersih biasa, air mutlak asalnya dimasukkan kopi. Kudak hitam. Adakah kita nyebut iko air bersih? Dah kan? Iko air kopi. Tinggal masuk gula, mantap. Dah. Iko hukumnya air seperti air mustakmal. Itu hukumnya. Kage ada pula kepepet. Ngapa? Nak wudu air dah ada. Tengok-tengok adalah air kopi sebotol gedang. Bawa dari rumah tadi pergi ke motong tadi kan. Itulah wudu. Oh, busuk-busuk muka hitam tak boleh. Tak bisa lagi. Air kau bersih katanya, tak masuk najis dah, tak pernah dipakai, cuma masuk kopi. Iya betul, cuman dihukum dalam agama kalau air bersih, air mutlak masuk ke dalamnya sesuatu dan berubah, itu hukumnya sama dengan hukum air mustakmal. Itu syarat yang kedua. Cuman masih ada keterangan syarat yang kedua tadi. Wa amma idza kana bimujawirin ka'udin fala yadurru fatasihu taharatu bihi. Kalau masuk ke dalam air tadi dengan sesuatu yang terpisah, tak bercampur dia, zatnya kok biasanya padat. Ka'udin seperti tangkai kayu misalnya. Tak? Air bersih terus masuk ke dalam air itu tangkai kayu, bercampur tak? Tak. Ini benda padat. Ya, ini masuk ke air itu ya betul. Cuman dia tidak tidak pecah, tidak nyatu dengan air itu, sehingga kalau kita ngatokan atau orang bertanya, ini air bersih? Iya bersih, sekalipun ada kayunya situ. Nah, kalau yang seperti ini fatajuzu fala yadurru, tidak berpengaruh, fatasihu taharatu bihi, boleh bersuci dengan air kau tadi. Nah, itu tadi. Jadi tahu perbedaannya. Kalau bercampur dan merubah sifat air mutlak tadi, itu tidak boleh bersuci dengan itu tadi. Cuman kalau dia masuk ke dalam air mutlak tadi, tidak merubah sifat mutlak kau tadi, kau baru boleh bersuci tadi. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Terus, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna taghayyuru fahishan. Harus perubahannya itu kuat. Nah, kok syaratnya pula. Bihaisu yaslubu anhu ismal ma, dengan sekira merubah nama itu air. Contoh, kau tadi air yang bersih kau tadi masuk kopi sampai hitam. Namanya perubahannya yang kuat. Sehingga kalau ditanya ini air bersih apa air kopi? Kok air kopi lah, tak ada lagi. Kal asir disebutnya di situ seperti jus. Sama lah tuh. Seperti jus, wal marok, dan kuah. Kuah daging, masya Allah. Walaupun kuah gulai terjun lah misalnya dah. Itu tak ada kentalnya, santannya dah. Agak ence-ence dikit dah. Tetap sama. Wasyai, dan teh.
Walaupun teh itu masih jernih kita lihatnya dah. Cuman itu bisa dikatakan berubah yang sangat kuat. Fala tasihu taharatu bihi, maka tidak sah bersuci dengannya. Wa amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadur. Nah, kalau misalnya masuk cuman sedikit, yang dimasuki kopi itu tadi dikit cuman, berubahlah, cuman tidak tahu berubahnya kuat. Dikit be, berapa tetes di udak-udak masih bening nengoknya tuh. Nah, kalau seperti iko boleh bersuci dengan air itu tersebut. Cuman kalaulah pekat, kalau bahasa kita itu dah, kalaulah pekat perubahannya tadi kuat, nah ini tidak boleh bersuci dengan air itu. Hukumnya seperti hukum mustakmal. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat pula, apa? Ayyastaghniyal ma'u anhu. Ialah apa? Ayyastaghniyal ma'u anhu artinya membutuhkan itu air daripadanya. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya air itu memang betul-betul hilang. Namun air bersih tadi ini hampir sama dengan syarat yang sebelum-sebelumnya. Ayumkinu saunu hifdzul ma'i anhu. Ya. Maksudnya perubahannya itu memang dasar datang dari yang lain dan disengaja. Dimasukin maksudnya. Ada air bersih, masuki kopi, disengajoin, berubah, itu tidak boleh. Cuman kalau berubahnya dengan sendirinya, contoh katuh lubin, seperti ada lumut. Nah, kita kadang nengok tak? Kadang nyimpan air atau dimanapun, kadang nengok di kolam, di apa. Terus saking lalamu tu, lumut tu banyak tu. Tak? Berubah warna apa air tu? Hijau. Kadang kalau di bak, tak? Apalagi baknya ada isi ikan, kadang ada apa tak? Berubah air tu tadi. Faktornya faktor apa? Faktor lumut. Lumut banyak tumbuh, akhirnya warnanya hijau air tu. Kuat lah, bahkan kuat kita lihat tuh. Ya. Nah, ini gimana? Nah, ini hukumnya tidak apa-apa. Kalau yang berubahnya dengan sendirinya, nah ini boleh dibuat untuk bersuci. Cuman yang tidak boleh untuk bersuci tadi, ya, hukumnya seperti hukum air mustakmal tadi, perubahannya itu disengaja. Nah, bagi pewarna itu tadi. Wah, itu ya. Kalau dompeng tuh. Iya, itu tuh ya. Itu tuh kan ubah dari sesuatu yang memang asal dari air itulah. Ya, airnya sama lah tadi itu. Ya, sama dengan lumut tadi itu. Iya. Ya. Keruh karena tanah di dalam air itulah. Ya. Masih boleh dibuat untuk bersuci, masih boleh. Sama halnya dengan lumut tadi. Jadi intinya kalau dikasih pewarna apapun itu jenisnya, ya, biarlah putih, biarlah merah, biarlah apa lah, ya, itu hukumnya hukum air mustakmal yang mana tidak bisa untuk bersuci. Itu syaratnya, salah satunya. Nah, jadi ada 4 syarat, ya. 4 syarat yang mana air mutlak dihukumi mustakmal. Nah, dia. Yang kita tahu selama air mutlak tentunya suci, bersih. Ya. Bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi besar. Cuman tidak ada. Ayalah aku tadi. Ya, air yang mutlak cuman dihukumi mustakmal, tidak bisa kita gunakan. Aku tadi.
Nah, sampai di siko ada pertanyaan kira-kira sebelum kita masuk ke masalah air yang mana dimasuki akan dia najis. Air yang kemasukan najis, itu cemana hukum rinciannya. Ya, oke, lanjut. Halut. Berapa lagi waktu kita kok? Itu yang paling penting tuh. Ya. Kalau dari saya dan guru-guru kami, masya Allah, tinggal 2 menit, gitu. Ya. Kalau guru saya nyut selalu tepat waktu. Habis waktu, habislah. Tak boleh lebih. Walaupun jamaah asing, ya, kita nyontoh dari guru-guru kita, ya, dah kalau udah waktu sudah, masya Allah, ya, paling kurang kalau tuh semayang disuruhnya azan dulu katanya, itu paling kurang kan, dan itu setelah azan baru mempersingkat waktu. Nah, jadi adapun kita selanjutnya akan masuk ke masalah air apabila kemasukan najis. Ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. 1 menit lagi azan, itu beda tipis lah. Yalah. Kita tutup majelis kita dengan baca Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. Anallahu iftah lana futul arifin faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin amurisin wa 'allamana ta'wil. Ala mana wa syekhuna wa ala mana wa salafuna salih wa yahdil lana bil husna bilutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi bisirril al-fatihah.